Ya pokoknya mah dulu mah serba Hasyim aja lah. Serba Hasyim. Basi. Oke, balik lagi tadi karena keburu gelap, jadi kita break dulu ya. Tadi terima kasih atur nih, tadi dikasih somainya mantul lah sampai 2 piring tadi habis gitu ya. Dan kita sudah ibadah dulu gitu ya. Nah, kita lanjut tadi sampai anak-anak ya, komunitas. Lalu gimana tuh ceritanya bisa sampai ke asal di SCTP tuh? Karena zaman dulu itu kan orang punya email juga masih terbatas. Ya, gitu. ya. Gimana tuh bisa sampai tuh? Itu inisiatif anak-anak aja, teman-teman gitu. Kok ikutan asal gitu. Kita sih nggak merasa gitu bahwa kita mirip. Tapi anak-anak kan mengusulkannya gitu. Langsung tiba-tiba kan anak-anak langsung melampirkan permohonan ke pihak SCTP langsung. Pakai apa tuh? Pakai surat, pakai pos ya dikirimin ya. PO Box ya zaman dulu ya. PO Box surat ya dikirimin. Sampai ya, terus dihubunginya gimana sih? Sekitar sebulan kemudian kita ada panggilan gitu ya, panggilan untuk di syuting di studio, langsung peragaan dulu, langsung masuk ke studio gitu. Jadi itu kan ikutan dulu audisi gitu. Bahkan yang audisi itu ada 9 orang, ya 9 orang audisi, Jakarta, ya finalis, langsung pas itu 4 besar, kita masuk 3 orang gitu yang lulus audisi. Di shootnya 3 orang. Ya yang lulus audisi gitu. Itu ngapain aja audisinya tuh? Audisinya nyanyi, gerak-gerak dia aja harus diikutin gitu. Gestur Krisyanto ya, nyanyi gitu ya. Album konser itu kita harus mirip gitu, harus percis gitu. Dan kita harus menampilkan lagu-lagunya Krisyanto gitu, harus bisa gitu. Nyanyi apa waktu itu? Waktu di belakang panggung kita nyanyi Surti Tejo. Ya pas kita di syuting bawain lagu Ningrat gitu. Oh gitu. Bisa dicontohkan dulu kumaha ya, barangkali teman-teman sosiawan masih mirip suaranya atau sekarang udah berubah gitu ya. Udah berubah. Sekarang kan udah beda lagi gitu, suaranya juga udah tidak terawat gitu. Hampir 20 tahun berarti ya. 20 tahun ya. Hampir lah 20 tahun lalu gitu ya waktu itu. Ya, kita kan suaranya juga udah nggak terawat gitu kalau. Coba dulu gimana nyanyinya lagu apa dulu. Oke teman-teman, kita cek ya suara kita. Suaranya bukan serak-serak basah ini. Suara becek. Surti, remaja, anak Bapak Kades, dan si Tejo, jejaka, baru aja mudi. Mereka saling mencinta sejak lulus SD hingga kini beranjak gede. Wah, suaranya mah oke gitu ya, cuman seraknya aja yang kurang gitu ya kalau dari si Mas Krisyanto. Karena seraknya kan kita kan perokok berat gitu. Perokok berat, Mas Krisyanto juga dulu perokok, dan sekarang yang kita tahu, yang gue tahu lah waktu itu lihat di Sinternas di sama Gopar ya, ya sudah berhenti merokok dan lain-lain lah, berhenti hidup sehat lah sekarang gitu ya. Mungkin sekarang tren sepedaan, mungkin juga ikut sepedaan juga Mas Krisyanto ya, kalau di masa-masa waktu luang gitu ya. Lalu pada saat itu juara kan? Juara, alhamdulillah juara ke-1 gitu ya. Dapat berapa tuh hadiahnya waktu itu? Dulu waktu 2000 itu dapat 3 juta. 3 juta. Tapi uangnya nggak cash. Kita cuma diberi penghargaan aja gitu. Penghargaan aja. Cash, masih punya nggak penghargaannya? Berupa apa? Sertifikat? Bukan, bunga aja. Oh, bunga aja, simbolis ya. Simbolis bunga. Terus ditransfer berarti kalau ditransfer seminggu kemudian ditransfer gitu. Lu itu punya rekening sendiri? Belum. Kita itu nebeng lah, nebeng sama tetangga. Oh, nebeng sama tetangga gitu. Bahkan ikut telepon juga sama tetangga dulu. Tetangga yang punya telepon itu. Oh, nggak punya handphone? Enggak, dulu nggak susah ya. Dulu kan sama tetangga kita kalau ada dari pihak SCTP telepon, tolong diangkat ya. Tolong diangkat. Izin nomornya pas saya gitu ya. Dulu. Namanya siapa itu? Tetangganya baik banget. Pak Ajat. Tinggal di Puri 2. Assalamualaikum Pak Ajat. Ada Pak Ajat. Terima kasih. Ada beliau. Alhamdulillah Pak Ajat ya. Terima kasih nih atas bantuan kecil Pak Ajat, merelakan gitu ya, diberi apa namanya ya, disusah ya, bukan susah ya, diminta bantuan lah untuk menghubungkan gitu. Ya kalau ada orang yang julid mah tetangga juga ya. Telepon misalkan lu tetangganya boro-boro sampein cuek aja ya. Ngerepotin banget. Ya tahu lah, tapi zaman dulu berarti baik lah berhubungan. Baik alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah gitu. Semuanya tetangga-tetangga baik, bahkan kita itu dihargai gitu, walaupun kita ya yang namanya juga orang kecil gitu, pasti tetap aja dihargai gitu. Alhamdulillah.
Terus, aduh, ini asap dari mana yang datang asap ke kamera nih? Terus waktu itu uangnya dipakai apa? Dulu uangnya digunakan untuk yang bermanfaat aja lah, keperluan keluarga gitu ya, keperluan kita lah sehari-hari gitu. Kita nggak separohnya ditabungin untuk bekal kita nikah gitu. Anak-anak dapat nggak nih teman-teman nikah seperti itu yang daftarin support? Dulu anak-anak alhamdulillah insya Allah cuman makan-makan doang lah. Makan doang. Makan-makan aja traktiran gitu anak-anak traktiran. Jadi kebersamaan ya, saling support. Iya. Keren. Oh, kayaknya alhamdulillah. Iya. Mohon maaf nih, saya ngerokok lagi. Ya, silakan. Ini rokok biasa rokok herbal, belum disponsorin. Saya sengaja semoga disponsorin yang kelihatan. Sponsorin dia. Nah, semoga lah ke depan ya. Amin. Nah, lalu menang, pulang. Terus pas jualan atau pelanggan yang nonton? Aduh, dulu ya. Wah, iya pelanggan. Alhamdulillah itu kita pada nyapa itu. Selamat ya, terima kasih. Selamat ya ikutan di sana. Kamu jadi juara. Alhamdulillah saya bangga salah dengan kepribadian saya sendiri gitu. Alhamdulillah, betul. Hasil dari support keluarga, teman-teman, sampai pelanggan juga akhirnya bisa mencapai ya. Zaman dulu susah tuh masuk TV tidak zaman dulu mah. Saya berterima kasih sama almarhum Apeng yang udah memperjuangin kita, basis juga Ruli ya. Dulu kan disupport juga gitu, kita nggak tahu apa-apa, kita cuma dia yang ngusulin ke sana gitu. Dulu kan belum ada komputer untungnya, cuma mesin ketik aja tuh ketik ya kayak di balai desa tuh. Kalau di balai desa gitu. Ya, tapi kebaca Gus. Ya, udah alhamdulillah gitu. Tapi di setelah itu ada nggak misalkan kan yang support banyak nih, yang selamat. Ada haters nggak zaman sekarang? Kan ada haters zaman bala, ada yang julid nggak, yang gimana gitu? Ya, kalau yang gitu kan saya dicuek aja lah. Tapi ada yang cuek aja. Kadang-kadang ada juga yang bilang, wah sekarang jadi artis ya sombong. Saya nggak berasa sombong. Berarti dia sendiri, yang iya. Pikiran dan biasanya ya ada sedikit keirian. Kita belum juga naik daun, belum juga kita naik ke papan atas udah bilang gitu, apalagi kita, wah ya ampun. Berarti orang-orangnya gitu disebut apa tuh biasa sama anak-anak? Ya anak yang gitu dibilang apa basi, kata anak-anak basi lah, jangan didengar. Ya basi lah, hasil bukan namanya ya. Kecut ya. Udah kata anak-anak dulu yang basi jangan didengerin, kata anak-anak dulu gitu. Ngapain dengerin yang gituan, kita kan ngerugiin kita. Iya. Jalan aja ya. Jalan aja buat duit ke dianggar gitu kan. Iya. Pajat aja minta tolong enggak. Bener. Sombong ya sekarang udah jadi artis. Loh, siapa sombong? Apa yang harus kita sombongkan? Betul. Kita kan masih di bawah, cuman ya mirip artis sedikit ya wajar gitu. Ya. Karena memang teman-teman sejauhan konon katanya saya pernah dengar cerita gitu ya. Nggak tahu penelitian, nggak tahu cerita lah, ada orang-orang ahli bilang di dunia ini ada 7 orang yang mirip secara fisik gitu ya. Bahkan mungkin ada yang secara identiknya itu mirip sampai ke suara, misalnya sampai ke gaya, biasanya ada yang ya itu normal, wajar gitu. Yang mungkin juga jangan ngomongin Tuhan lah, kembali di sini walat deh saya. Nah sekarang itu tetap jualan kan? Masih itu profesi saya dari dulu sampai sekarang. Kita kan udah puluhan tahun. Alhamdulillah udah gabungan sama catering juga. Jadi lancar ya. Alhamdulillah ya, berkat catering, berkat jualan kita yang berkah ini, alhamdulillah kita menjadi orang gitu lah. Nah ini juga rumah nih. Pemberian warisan atau gimana, atau hasil usaha dari sampingan lainnya, atau hanya memang betul dari penghasilan berjualan inilah? Bukan. Ini sebenarnya hasil jerih payah saya sendiri, keras keringat saya sendiri gitu ya. Hidup saya itu sebenarnya dari nol. Saya nggak minta sama orang tua, nggak minta sama mertua. Yang penting jerih payah sendiri ditabung, nabung. Awalnya kita di tanah dulu, nyicil aja kita. Jadi kalau kata istilah istilah kolot mah kayak manuk katanya, bikin sangkar ya, bikin sayang kayak manuk, ngakut gitu. Itu kalau berarti iya ngakut gitu semacam. Jadi lama-lama kan menjadi bukit juga. Betul. Berarti sabar itu, tetap fokus. Tapi yang penting alhamdulillah berkahnya sekarang gitu. Saya dari dulu dari ngontrak, dari ikut ke mertua, alhamdulillah udah bisa mendiri. Bahkan kita itu merasa diri kita itu ini rumah kita ya, bukan ya. Dulu saking lama udah ngekos itu ya, ngontrak tiap, bahkan udah punya itu juga ngontrak pernah. Jadi kontraktor ya, kayak kontraktor. Betul. Alhamdulillah. Berarti ini hasil jerih payah dan benar-benar keringet dari pagi sampai malam. Keliling-keliling lumayan alhamdulillah. Tapi pernah nggak capek gitu sampai sakit karena tiap hari hampir? Ya kalau capek ya sih emang, kayak yang namanya juga kerja keras emang capek sih. Terus sakit juga pernah gitu, karena kata dokter kecapean.
kamu harus banyak istirahat, olahraga, istirahat yang cukup, olahraga, makan yang teratur, Sehat ya. sehat. Alhamdulillah, karena kamu kan berjalan terus ya, semangat itu kata dokter gitu. Nah, malahan sekarang mah disuruhnya kadang-kadang orang yang sakit ya banyak penyakit gitu ya. Suruh jalan. Ya. Bahkan sampai orang kaya membernya bisa kebeli alat treatment yang jalan-jalan. Padahal sebetulnya katanya bagusnya jalannya jalan kaki aja normal. Iya, jalan normal. Jalan Bagus. Tapi karena namanya juga jalan santai gitu. Malu, gengsi gitu ya. Iya. Pada keluar jalan-jalan, ya emang malu sih kalau orang-orang berduit gitu ya. Tapi ini ya sekarang zaman sepedahan jadi ada ngetren lagi nih sepeda. Sekarang sepeda bahkan puluhan juta lah. Iya. Para karyawan pakai sepeda. Sepeda juga sekarang. Tapi yang sepeda naon masih kalau masih on pasang beli apa? Kalau masih on. Masih merah. Masuk on dinya gede we. Nah, lalu setelah menikah kan sekarang istri kerja juga atau gimana sih? Istri dari sesudah menikah ya sama saya sebelum menikah mah dia kerja sama saya dilarang kerja aja lah sampai ngapain lah kerja di orang urus aja rumah tangga sendiri. Betul. Belum pernah kerja sudah menikah gitu. Mantap. Bahkan dia mau kerja juga sama saya larang, nikmati aja. Syukuri ya apa yang ada. Nikmati aja, syukuri tapi aja. Jadi hasil berarti berkah. Hasil jerih payah suami sendiri gitu. Betul. Gitu daripada gawe kayak ninggalin anak. Bayar anak atau titip juga anggar di rumah berantakan terus itu kan bahkan mungkin ada satu peran yang suami butuh karena kerja nggak bisa. Iya gitu juga tuh kade nah jadi hasil kerja keras itu teman-teman buahkan hasil bagi Mas Bokoy ini gitu ya dengan beberapa kisah hidupnya yang cukup panjang, inspirasi dan panjang gitu. Panjang juga hidup. Terbukti bahwa dulu. Meskipun sekolah tidak tinggi tapi dengan kemauan keras, disiplin ya dalam uang itu manage gitu kan, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Jangan lupa tuh ya. Jadi sekarang mah kan jadi yang namanya juga bukannya langgeng itu bukan menikah juga. Usaha juga kita kan harus langgeng. Harus langgeng. Jadi itu kan hasilnya buahnya keberkahan kita. Gitu. Nah, betul. Jangan ngaruh kusiku gitu kan. Semuanya yang instan. Gitu kan bisa aja sih kalau Darmi dilakukan instan bisa. Atau bahkan misalkan gini banyak orang yang instan nih untuk menjadi kaya bahkan ya dari film-film zaman dulu juga banyak lah sampai berbuat syirik gitu tapi akhir-akhirnya mah tidak lama gitu menikmati dunia gitu ya. Iya, saya juga yang kerasa sama saya itu kerja bahkan kuli bangunan juga pernah. Kerja terus mendekturan gitu terus kerja di toko saya pernah. Tapi dirasa-rasakan wah mending jualan aja hasil jerih payah sendiri enak usaha. Betul. Kita itu kerja di orang itu diam ditunjuk orang. Disuruh gini gitu. Kalau jualan ya kan enak jadi CEO sendiri bagi diri sendiri. Iya. Lebih nikmat. Jadi atur-atur sama orang gitu ya. Bagi teman-teman sosiawan nih yang mentalnya masih pegawai, ya bebas sih pilihan hidup lah. Silakan aja lah pilihan itu yang penting syukuri gitu kan, nikmati gitu kan, jangan banyak ngeluh lah hidupnya. Jangan banyak tensi gitu ya. Tensin kata anak orang sekarang. Nanti hidupnya hasem gitu. Basi tungtungnya. Ujung-ujungnya basi hasem gitu. Basi. Berarti kayak bikin somai kalau nggak dijual basi gitu ya. Iya. Lalu setelah itu kan merintis itu sampai sekarang sudah punya rumah, kendaraan ada, anak 3 gitu kan sekarang semua sekolah tercukupi gitu ya. Tercukupi alhamdulillah. Tapi anak-anak tahu nih bapaknya dulu pernah masuk TV gitu kan, mirip siapa? Tahu nggak? Tahu dari teman-temannya yang bilang. Tapi nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Cuman kan lihat dari foto juga kan, bapak kamu mirip sama Jamrud gitu. Mereka tahu Jamrud TV naon gitu. Iya, tahu. Masih eksis sekarang gitu ya. Iya. Sampai sekarang kemarin 2019 kalau nggak salah gitu ya. Masih manggung mantap lah Jamrud ini ya. Iya. Kalau misalkan nanti nih mungkin teman-teman sosiawan atau tetangga atau dulur atau saudara gitu ya. Ada acara boleh mungkin ya memanggil Mas Bokoy untuk nyanyi 1-2 lagu atau cateringnya semuanya silakan. Nanti kan cukup unik teman-teman. Cateringnya bakso tahu biasanya yang jaga siapa yang jaga? Stand itu saya ada kadang-kadang bukan bakso tahu aja, ada batagor, mie kocok, terus ada es krim, bakso tahu. Kadang ada yang maunya tergantung yang mau hajatan pesennya apa di stand itu gitu. Yang jaga siapa? Itu masih teman-teman aja. Tapi kalau ada yang request yang jaga bikin Mas Bokoy ya pakai setelan kayak Mas Kris misalkan. Boleh. Ada kadang dulu juga ada. Sawari Piro aja gitu. Bosnya turun langsung kan beda harga. Iya beda harga. Gitu kan. Itu ya teman-teman kontak aja Sosiawan TV lah. Mau acara hiburannya nyanyi 1-2-3 lagu dari Jamrud juga. Tadi udah kebukti sendiri nyanyinya gitu ya. Nggak akan malu-maluin lah. Gitu.
Jadi itu saja mungkin Mas Bukoy, saya terima kasih sekali sudah Sama-sama. diterima, welcome gitu ya. Ya, sama-sama. Sama Trama tetangga di Ya, sini juga alhamdulillah. tadi banyak yang ngasih tahu gitu Ya, ya. alhamdulillah. Udah beberapa kali nanya ya Mas tadi ke beberapa orang gitu ya, Ya. sampai juga. Cuman nanya-nanya Mas Ano itu orang famous lah, orang Iya, iya. terkenal Iya, gitu. gitu. Makanya saya Jadi bilang, yang ngetren itu namanya dari dulu Bekoy aja. Bekoy aja. Bekoy gitu. Gitu ya. Atau Dari- pas ditanya yang mirip Ya. Jamrud baru tahu. baru tahu, iya. Mantap juga. Jadi terima kasih atas ceritanya teman-teman semua. Jadi nggak apa-apa nih saya nanti upload ya. Ya, ya. Sebarkan bagi Silahkan. teman-teman sosiawan. Diambil pelajarannya, menginspirasi sekali bahwa ketika teman-teman bermasalah dalam pendidikan sehingga harus putus pendidikannya, bisa lihat Mas Bukoy ini. Ada semua cara lain untuk bisa menjadi kita tetap mandiri gitu ya. Jadi jangan putus semangat, Ya, jangan patah arah gitu ya. Perjuangan yang luar biasa, semangat. Semangat saja gitu, dan insya Allah cari yang halal itu berkah. Ya, Gitu ya. alhamdulillah ya. Saya nggak pernah ngeluh gitu. Nah, jangan ngeluh ya. Jangan ngeluh. Nah itu sebagai kalau dalam ilmu ujian sosial, kalau tidak mengeluh teh disebut resiliensi atau ketahanan diri. Ya. Itu ya. Jadi ingat teman-teman juga sosiawan ya. Ya. Gitu aja Mas Bukoy, terima kasih Ya, sekali lagi sama-sama. atas hidangannya, penerimaannya Ya. kami sampai Alhamdulillah. Ya kesini itu nyaman lah gitu ya dengan keluarganya, tetangganya gitu. Sampai ketemu lagi. Kelak kabuk ya. Teman-teman sosiawan, jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel Sosiawan TV. Teman-teman silahkan komen. Barangkali ada saudara, teman atau orang tuanya bahkan pernah melihat acara Mas Bukoy waktu di SCTV di Asal. Silahkan komen lah apa yang dirasakan atau apa yang mau waktu itu mau ditanyakan, mungkin nggak pernah sempat ketemu, nggak pernah Ya, kenal, dan ya. nggak ada handphone, Ya, nggak ada ya. email, Komen langsung aja. nggak ada IG. Kalau sekarang bisa Nggak ada. DM-an, bisa Ya. WA-an gitu ya. Dulu yang berguna itu cuma telepon sama SMS itu kesininya. Itu juga ke sini-sininya jarang orang, masih jarang lah orang yang punya Iya, gitu ya. iya. Jadi silakan untuk diceritakan kisah yang seperti ini, karena Mas Bukoy ini sebagai entrepreneurship yang sukses secara kepribadian dan pencapaiannya sampai saat ini gitu. Karena sukses itu relatif gitu ya. Sukses nggak harus punya dulu corona ataupun apa mobil Itali teh. Nggak usah dulu. Itu juga bagus juga kalau bisa sampai kebeli. Nanti mungkin Mas Bek juga suatu saat mau beli Corolla gitu ya. Karena setiap orang punya persepsi tentang kesuksesan masing-masing. Yang penting baru roda 3, belum bukan nyampe ke roda 4 gitu. baru roda 2, roda 3 Roda punya 2, sekarang roda 3 ya. roda 3 ya. Yang mana nih roda 5? Oh jadi 5 gitu kan, ada motor dan gerobaknya gitu ya. Motor dan gerobak. Nggak apa-apa, nanti nambah jadi opat. Ya, alhamdulillah. Insya Allah amin gitu ya. Silakan ambil pelajarannya. Jadi itu saja dari kami, bahwa ingat sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Jadi jangan lupa setiap ada vertikal juga ada horizontal yang tetap harus kita jaga. Gitu aja, terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Saya akan pamit dulu. Salam Sosiawan. Semoga teman-teman tetap menyaksikan Sosiawan TV dengan enjoy dan sambil rebahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.